Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Lena. Kali ini Ibu Lena akan mengajarkan materi bahasa Indonesia mengenai makna puisi. Oke, sebelumnya sudah Ibu Lena ajarkan mengenai ciri-ciri puisi dan puisi itu apa. Sekarang kita akan masuk ke dalam makna puisi. Ya, Ibu Lena harap kalian semuanya sudah bersiap mempersiapkan buku dan alat tulis yang perlu kalian untuk catat di materi yang akan dibagikan. Memahami makna puisi yaitu mempelajari dan membaca puisi untuk dapat memahami makna sehingga mampu mengajak pendengar terhanyut ke dalam puisi yang dibawakan. Jadi kalau kita mau memahami makna puisi, kita harus mempelajarinya, membaca puisi tersebut agar kita bisa membawa para pendengar itu mengerti dan terhanyut ke dalam puisi yang kita bawakan. Jenis-jenis makna puisi terbagi menjadi dua, makna lugas dan makna kias. Makna lugas yaitu makna yang sebenarnya disampaikan secara jelas. Sedangkan makna kias adalah makna yang melambangkan sesuatu ditunjukkan untuk membangun imajinasi. Jadi, kita simpulkan pengertian makna puisi adalah arti atau maksud atau isi yang terkandung dalam puisi yang dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Berikut ini contoh puisi. Judulnya Cita-Citaku karya M. Ridwan Hafiz. Nah, Ibu Lena mau kalian membacakannya. Ya, setelah membacakannya, kira-kira puisi ini termasuk ke dalam jenis yang makna lugas atau makna kias? Ayo, berikan pendapatmu. Ya, betul sekali. Puisi Cita-Citaku ini adalah termasuk ke dalam makna lugas yang sebenarnya. Ya, bagaimana dengan puisi yang satu ini? Apakah termasuk makna lugas atau makna kias? Kalian bisa membacanya sendiri, Ibu Lena mempersilakan kalian membacanya. Dan di situ ada kata-kata yang digunakan, yaitu yang bisa menggambarkan ini makna lugas atau makna kias. Oke, ya betul sekali. Di sini ada kalau ibundamu menangis, para malaikat menjelma butiran-butiran air matanya. Dan cahaya yang memancar dari air mata ibunda membuat para malaikat itu silau dan marah kepadamu. Nah, kira-kira ini masuk ke dalam makna lugas atau makna kias menurut kalian? Ya, betul sekali. Ini adalah salah satu contoh dari makna kias yang menggunakan kata-kata kiasan. Ya. Oke, bagus sekali ya anak-anak. Selanjutnya, langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan topik utama dan judulnya ya. 2, menentukan kata kunci yang akan digunakan. Ketiga, menentukan ide pokok untuk setiap bait. 4, menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. 5, mengembangkan puisi seindah mungkin. Ya, berikut ini adalah kelima yang bisa kalian ikuti untuk menulis sebuah puisi. Ya, yang pastinya kalau kalian mau menulis sebuah puisi, misalkan tentang ibunda, nah kalian bisa memberikan judulnya sesuai dengan topik yang akan kamu tulis ke dalam puisi tersebut ya. Begitu juga kalau misalkan tentang keindahan alam yang seperti apa yang akan kamu tuangkan ke dalam kata-kata
melalui puisi. Ya, jadi kata-kata yang indah tentunya yang kamu tulis dan menggambarkan suasana atau perasaan yang ingin kamu sampaikan. Oke? Dicoba ya, Ibu Guru tunggu. Tadi langkah-langkah menulis puisi. Nah, kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. 2. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. Yang ketiga, makna kata bisa menimbulkan banyak arti, harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. Yang keempat, mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. Jadi Ibu Guru seringkali mendapati anak-anak menulis puisi itu seperti menulis sebuah cerita. Jadi kalian harus mempelajari kembali dengan cara apa? Membaca contoh-contoh puisi yang sudah dibuat ya, baik melalui buku-buku ataupun dari video yang Ibu Lenat sudah tampilkan. Kalian bisa pelajari lagi. Ya, jadi hal-hal yang sudah Ibu Guru sampaikan ini bisa kalian ingat-ingat ketika kita membuat puisi. Kita harus menggunakannya dengan menulisnya dengan ringkas, ya, padat dan indah. Jadi tidak seperti membuat cerita yang sangat panjang, ya, begitu. Setelah sudah menulis puisi, tentunya puisi tersebut ingin kalian bacakan ya. Nah, untuk itu ada satu namanya deklamasi puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Jadi anak-anak ya, Ibu Guru harap kalau misalkan ke depan tidak usah menggunakan kertas atau buku ya. Bisa kamu langsung deklamasi puisi. Jadi tanganmu bebas untuk menggerakkannya. Kemudian gunakanlah ekspresi. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah Ibu Guru perlihatkan. Nah, kalian bisa langsung mempraktekannya dengan berdeklamasi puisi. Saat berdeklamasi puisi, hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut ya. Yang pertama, ekspresi wajah. Penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah untuk menunjukkan perasaan. Jadi ekspresi wajah kita kalau membacakan, mendeklamasikannya dengan senang ya harus mukanya senang, dan marah jadi harus marah, sedih juga rautnya dengan sedih ya, sesuai dengan puisi yang kita bawakan. Yang kedua, lafal, penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. Yang ketiga, intonasi, tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. 4. Irama, panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. Yang kita bacakan ya puisi tersebut pasti tidak selamanya datar, pasti ada yang tinggi atau rendah sesuai dengan kata-kata di dalamnya. Kemudian yang kelima, gerak tubuh. Penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh melengkapi ekspresi wajah kita. Tidak mungkin kalau kita misalkan sedih, tangan kita diam saja, pasti kita akan memegang mata kita atau wajah kita ya, atau kita marah, tangan kita bisa mengepalkan tangannya atau dan lain-lain ya, sesuai dengan gerakan tangan kita dengan selaras dengan ekspresi wajah kita. Nah, itu dia tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi. Ya, selanjutnya mengenai langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Tentunya ketika kita sudah membuat puisi, kita mau ya membacakannya, bahkan mendeklamasikan puisi tersebut. Ya, yang pertama, pahami isi puisi, ya. Kedua, tentukan nuansa pembacaan puisi, apakah gembira atau sedih. Yang ketiga, berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. Ketika kita menemukan kata yang baru, tentunya kita harus mempelajarinya supaya kita saat membacakannya lancar ya, lafal kita jelas ya. Kemudian yang keempat, berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring. Pastinya ketika semua langkah-langkah ini kalian ikuti, deklamasi yang kalian akan bawakan pasti luar biasa ya penampilannya.
Kemudian tentunya para pendengar akan terhanyut ke dalam puisi yang kalian bawakan. Selamat belajar ya anak-anak. Sampai jumpa.